Uli dotiki na ho di joloni abang sani amaku na Selamat pagi. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 1 ayat 9. Demikianlah bunyinya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, kita masih ingat peristiwa film tahun 2002 pada masa lalu yang berjudul Di Ini. Artinya dalam bahasa Indonesia selesai. Pada film itu digambarkan bagaimana bumi ini hangus, bagaimana bumi ini hancur, bagaimana manusia beserta isi bumi ini juga hangus dan tiada tertinggal satu pun karena murka Tuhan atau kedatangan Tuhan. Dan pada saat itu juga banyak orang yang bertanya-tanya, benarkah datang Tuhan pada tahun 2000? Benarkah bumi ini akan hancur? Benarkah semuanya ini akan rusak? Banyak orang yang menjadi ketakutan. Tetapi apa yang terjadi setelah muncul di tahun 2000? Tidak ada yang terjadi apapun. Di era tahun 1800-an, gereja-gereja di Afrika juga diguncang oleh ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan akan hadir, Tuhan akan datang, Tuhan akan tiba pada waktunya, semua akan musnah. Pada saat itu ada gereja yang mulai goncang keimanannya dan jemaatnya juga menggali lubang yang begitu besar, begitu dalam di samping gereja, dan mereka menguburkan dirinya beserta dengan hartanya karena mereka beranggapan bahwa semuanya akan sia-sia dan semuanya akan musnah. Mereka beranggapan bahwa harta yang mereka dapat itu adalah sumber dari dosa. Oleh sebab itu mereka akan mati bersama harta yang mereka peroleh. Tetapi apa yang terjadi? Pemerintah melarang ajaran itu dan akhirnya mereka beroleh selamat. Pada firman hari ini dikatakan Tuhan akan datang. Tuhan akan datang bersama dengan murka dan kasih-Nya. Tetapi yang paling besar adalah kasih Tuhan. Jadi kita bukan bisa takuti dengan murka saja, tetapi Tuhan akan lebih besar mendatangkan kasih-Nya bagi orang yang percaya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan pada firman hari ini, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah menetapkan kita bukan hanya dengan murka, tetapi dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Hanya menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, bagaimana kita memperoleh kasih Tuhan itu selama kita hidup? Itu menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Apakah kita cukup berpangku tangan saja menunggu tangan Tuhan? Apakah kita berjaga-jaga? Ayat berikutnya Paulus mengatakan ada 5 yang harus kita kejar. Pertama, berpengharapan pada Kristus. Berpengharapan pada Kristus bahwa Dia akan mengasihi orang-orang yang percaya. Sehingga ketika kita hidup, Kristus datang, tapi kita hidup, kita selamat. Sehingga ketika kita mati, ketika kita telah tiada, tetapi Kristus datang ke dunia ini, kita telah memperoleh pengharapan dan kita memperoleh iman, hidup kita juga akan selamat. Sehingga tidak ada yang perlu ditakut-takuti.
Tapi yang perlu adalah kita harus menerima anugerah Tuhan dengan cara kasih Tuhan kepada kita dan dengan bagaimana reaksi kita menghargai karya Tuhan. Yang kedua, Paulus juga mengatakan berdoa. Berdoa adalah senjata utama bagaimana kita berharap kepada Tuhan melalui komunikasi setiap saat kepada Tuhan agar Tuhan menyertai kehidupan kita. Hidup tanpa doa adalah mati. Iman kita tanpa doa adalah mati. Berdoa setiap saat. Sebelum melangkah aktivitas setiap pagi, sebelum melaksanakan aktivitas siang, sebelum kita istirahat tidur malam, kita harus berdoa karena Tuhan juga akan menjaga orang yang percaya. Yang ketiga dikatakan waspada. Waspada dalam arti kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita bahwa iblis akan menghancurkan kita di dunia ini ketika kita lemah, ketika kita tidak berpengharapan, ketika kita tidak berdoa. Karena iblis ada sekitar kita dan akan menghancurkan kita melalui kenikmatan dunia yang diberikan Tuhan. Tetapi biarlah melalui dunia yang diberikan Tuhan membawa kita lebih dekat dan lebih bersungguh kepada-Nya. Keempat, dikatakan kita harus selalu menghidupkan roh dalam kehidupan kita. Jangan mematikan roh. Jangan mematikan roh Tuhan dalam kehidupan kita dengan tingkah laku perbuatan kita. Tetapi marilah kita menghidupkan roh sesuai dengan keimanan kita yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara seiman, dalam nama Tuhan Kristus, kita tidak perlu lagi takut-takuti apakah itu film, apakah itu cerita, apakah itu kata-kata, apakah itu ajaran, bahwa mengatakan murka Tuhan itu akan datang tanpa kasih. Tetapi murka Tuhan itu akan datang juga dengan kasih-Nya. Hanya bagaimana kita mau menerima kasih itu, sejauh mana mau kita mengimplementasikan perbuatan kita, aksi kita kepada Tuhan, kepada sesama melalui kasih Tuhan, itu yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Baru-baru ini kita diingatkan dengan peristiwa COVID dan sekarang juga masih berjalan COVID-19. Pada saat itu orang mengatakan bagaimana? Apakah ini hukuman Tuhan? Apakah ini murka Tuhan? Bagaimana dosa saya? Bagaimana dosa kami? Bagaimana dosa bangsa kami? Tapi upah daripada dosa adalah pasti duka cita, penyakit, sengsara, kematian. Tetapi di atas segalanya juga ada kasih Tuhan. Barang siapa yang percaya pada Kristus, dia akan diberkati Tuhan. Kasih Tuhan melebihi dari segalanya. Orang yang percaya kepada kasih Tuhan, dia akan selamat walaupun menghadapi apapun tantangan di dunia ini. Baik ekonomi, baik kehidupan, baik penyakit yang sekarang kita jalani. Hanya satu harapan kita, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berjaga-jaga, selalu waspada, dan terus berdoa. Jangan mematikan roh dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kita. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga